Salam sehat untuk Pak Gunawan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok satu. Eh, Kelompok kami ini akan membahas mengenai COVID 5.0. Adapun anggota kelompok satu kami adalah pertama Bu Irma Panjaitan, yang kemudian Pak Flaubert dan saya sendiri Riko Siagian. COVID. Eh, COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, yang mana merupakan metode atau framework digunakan untuk tata kelola IT governance dan IT management. Nah, COVID ini dikeluarkan oleh ISAKA. Eh, Sejarah perkembangan dari COVID itu sendiri, yang pertama pada tahun 1996, pada mulanya COVID ini merupakan seperangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan dalam mengarahkan perkembangan divisi IT. Inilah yang disebut dengan COVID-1. Lalu pada tahun berikutnya 1998, melihat tata kelola ini sangat bermanfaat, maka muncullah pengembangan dari COVID-1 menjadi COVID-2 versi 2. Tidak banyak penambahan COVID di versi ini, hanya pembahasan setiap tata kelola menjadi lebih komprehensif. Lalu di dalam perkembangannya lagi, pada tahun 2000 ISAKA mengeluarkan COVID 3, di mana dalam versi ini ada penambahan manajemen guidelines yang membantu manajemen dan menerapkan tata kelola COVID. Kemudian pada dalam pengembangannya lagi, tahun 2005 ISAKA mengeluarkan COVID 4 yang merupakan pengembangan dari AS 8015 dari Australian Standard. Lalu di tahun 2007 saat dikeluarkan ISO atau IEC 38500 International Standard for Corporate Governance of IT, ISAKA merilis COVID 4.1 di mana ada informasi, teknologi dan komunikasi, dan menambahkan faktor value IT dan risk manajemennya. Kemudian tahun 2012 ISAKA merilis COVID 5, di mana di COVID 5 ini dilakukan pemisahan antara IT dan manajemen. Dalam prinsipnya COVID memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai bagi stakeholder guna menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise. COVID 5 mempertimbangkan seluruh bagian di perusahaan menjadi bagian yang saling mempengaruhi dan memiliki ikatan satu sama lain. Kemudian di tahap ketiga, mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi. Dalam COVID 5 memiliki standar-standar yang terkait yang biasanya memberikan panduan untuk sebagian besar dari aktivitas TI. COVID 5 membahas standar yang relevan dan kerangka kerja terkait yang bersifat high level. Dengan demikian, COVID 5 dapat berfungsi sebagai kerangka kerja secara menyeluruh untuk tata kelola dan pengelolaan TI di perusahaan. Yang keempat, pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola IT dan manajemen. COVID 5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung dan mengimplementasi tata kelola IT dan manajemen perusahaan secara komprehensif. Yang kelima, pemisahan antara tata kelola dengan manajemen pengaturan.
COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan tata kelola. Kedua hal ini mencakup berbagai aktivitas yang jelas, memerlukan struktur organisasi yang berbeda-beda dan melayani tujuan yang berbeda. Dalam implementasinya, COVID memiliki goal cascade. Adapun beberapa penjelasan mengenai goal cascade-nya, yang pertama adalah stakeholder driver influence stakeholder needs. Maksudnya adalah kebutuhan pemangku kepentingan dipengaruhi oleh sejumlah pendorong. Nah, maksudnya misalnya perubahan strategi, lingkungan bisnis, dan peraturan yang berubah dan teknologi baru. Tahapan kedua adalah stakeholder needs cascade to enterprise goal. Adalah kebutuhan pemangku kepentingan dapat dikaitkan dengan serangkaian tujuan umum pada perusahaan. Tujuan perusahaan ini telah dikembangkan menggunakan dimensi balance scorecard dan mewakili daftar tujuan yang umum digunakan yang dapat ditentukan oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah enterprise goal cascade to IT related goal. Adalah pencapaian tujuan perusahaan membutuhkan sejumlah hasil yang dikaitkan dengan IT related goal. COVID-5 menetapkan ada 17 IT related goal. Pada tahap keempat, IT related goal cascade to enable goals adalah mencapai tujuan terkait IT membutuhkan aplikasi yang sesuai dan cocok dan pengguna sejumlah enabler untuk tujuan spesifik yang relevan dapat didefinisikan untuk mendukung tujuan terkait IT. Yang kemudian akan dibahas, slide berikutnya akan dibahas oleh Pak Flaubert. Iya, terima kasih Pak Riko atas penjelasannya. Sebelumnya, kemudian ini dimulai oleh saya, oleh Flaubert. Yang dibahas dalam masalah ini adalah proses domain proses. Nah, proses itu dalam konteks ini dibagi menjadi dua area tertentu, yaitu governance dan management. Nah, dalam governance tentu sebagai governance kita fokusnya adalah mengenai evaluasi, mengarahkan dan memonitor proses yang ada sehingga proses tersebut dapat mencapai yang perusahaan inginkan. Misalnya memastikan frameworknya dan maintenance-nya agar lancar sesuai yang diinginkan, kemudian delivery-nya, kemudian optimalisasi resikonya, kemudian sumber dayanya, dan serta transparansi oleh stakeholder. Semua ini harus serba diatur agar dapat perusahaan mencapai tujuannya. Nah, kemudian untuk manajemen itu tentu harus melakukan membariskan, merapihkan, kemudian merencanakan dan mengorganisir semuanya. Karena itu pada bagian APO ini semuanya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen yang berhubungan dengan mengatur suatu hal. Seperti contohnya kita ambil memanage quality APO 11. Ini tujuannya adalah mengatur agar kualitas dalam proses ini tetap terjamin. Nah, kemudian selain itu ada bagian area build, acquire, dan implement, yang artinya proses tersebut terfokus pada membangun, mendapatkan, dan mengimplementasi hal yang sudah dibangun. Contohnya adalah memanage perubahan. Nah, dalam memanage perubahan tentu kita harus membangun mappingnya terlebih dahulu bagaimana kita dapat mengatur perubahan itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, barulah kita bisa implementasikan perubahan yang ada. Kemudian juga ada area monitor, evaluate, dan assess. Dalam manajemen pun juga tentu saja sebagai salah satu fungsi manajemen, yaitu controlling dan monitoring. Nah, dalam MEA ini tentu saja terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kontrol dan mengevaluasi. Kita ambil contoh MEA 3, monitor, evaluate, and assess compliance with external requirements. Jadi kita melihat hal-hal yang berbau eksternal dan mengontrolnya.
Apa sih yang bisa menyebabkan perubahan ini lancar gitu. Nah, kemudian pada bagian deliver, service, and support itu terfokus pada proses delivery, proses yang telah jadi. Kita ambil misalnya manage continuity, yang artinya hasil yang sudah jadi tentu saja tidak berhenti di situ. Itu hasil yang telah jadi tentu saja harus lanjut terus menerus sampai jangka panjang. Nah, berikutnya adalah enabler. Enabler ini artinya adalah lebih ke arah apa sih yang bisa menyebabkan proses yang telah saya bahas sebelumnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, hal yang paling utama adalah prinsipal, policies, dan frameworks. Hal ini berkaitan erat dengan mengenai visi misi perusahaan serta beberapa kebijakan yang diatur oleh perusahaan. Hal itu merupakan tentu pondasi dari perusahaan. Nah, apa saja yang didukungnya yaitu proses, struktur organisasi, serta budaya dan etika perusahaan. Kemudian sumber daya yang bisa dimanfaatkan agar proses yang COVID 5.0 yang telah dibahas sebelumnya itu bisa menjadi lancar adalah informasi, layanan infrastruktur dan aplikasinya, serta SDM-nya. Tanpa sumber daya ini tentu saja hal-hal tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Nah, kemudian area-area kunci. Nah, kita mengetahui bahwa COVID 5.0 itu bisa menjadi ada karena adanya dorongan dari kebutuhan bisnis. Nah, hal tersebut menjadi dua area, yaitu governance dan management, sesuai yang kita bahas sebelumnya. Nah, hal semua itu bermula dari evaluasi. Tentu saja di bagian governance itu adalah tujuannya bagaimana kita dapat mengatur arsitektur yang ada agar dapat memberikan sebuah dampak kepada bisnis kita. Nah, dari dampak tersebut agar menciptakan hal baru kembali untuk jangka panjang ke depannya, yang dibutuhkan adalah plan, membangun, mengimplementasikannya, dan memonitornya, mengkontrolnya. Dari situlah itulah tugas manajemen agar semua pihak ini dari merencanakan, membangun, mengimplementasikannya serta memonitornya itu dapat menjadi lancar. Setelah itu tugas manajemen itu apa? Memberikan feedback kepada pihak governance yang notabene kebanyakan adalah stakeholder serta memberikan hasil feedback monitor juga kepada stakeholder. Barulah kemudian balik lagi ke evaluasi. Ya, berikutnya adalah proses capability model. Proses capability model ini seperti life cycle dari COVID 5.0 yang telah kita bahas. Jadi misalnya ketika perusahaan memakai COVID 5.0 itu memiliki kapabilitas apa saja. Nah, ini juga termasuk tahap 0, yang artinya ini belum sama sekali memakai COVID 5.0. Jadi prosesnya itu belum diimplementasi sama sekali. Jadi memang terbukti dari hasil artikel yang kami temui itu belum menemukan pencapaian sistematis atau tujuan tertentu yang berhubungan dengan 5.0. Nah, kemudian jika udah memakai 5.0 mungkin untuk pertama kali belum tentu memiliki dampak yang besar seperti performance proses. Nah, pada bagian perform proses ini hanya memiliki satu atribut. Satu atribut itu bisa aja di antara bagian governance atau bagian manajemen yang tadi telah kami bahas. Nah, setelah itu barulah kita berjalan menuju manage proses, kemudian establish proses, predictable proses, dan optimizing proses. Nah, di bagian manage proses itu lebih terfokus pada produknya yang masih baru berjalan sebagian kecil saja, belum sampai terautomatisasi dengan baik. Kemudian pada establish proses
Nah, ini prosesnya sudah semakin terlihat dan semakin terotomatisasi. Yang otomatis outcome-nya, hasil output yang telah dihasilkan dari proses itu semakin baik. Nah, kemudian predictable process. Ini juga memiliki two attributes. Uh, dari sebelumnya ini memiliki hasil outcome yang masih mudah diprediksi, karena teknologi zaman sekarang itu kurang lebih tidak terlalu mudah untuk diprediksi ya, yang artinya itu sudah mencapai optimizing proses, yang artinya dari hal-hal yang sudah mungkin dapat diprediksi para pesaing itu tidak dapat diprediksi dengan mudah, yang akhirnya bisnis barulah mencapai tujuan bisnisnya kembali. Nah, untuk implementasi COVID 5.0 seperti berikut ini akan dibahas oleh Bu Irma. Selanjutnya, contoh penerapan COVID-5 ini kami ambil dari sebuah penelitian case study yang dilakukan oleh Krinsawati dan kawan-kawan tahun 2019, di mana tempat objek penelitiannya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang belum sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIM RS ini secara langsung. Penelitian ini berfokus pada penerapan SIM RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang di dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, di mana standar penelitian ini menggunakan standar COVID-5 dengan domain APO 07 yang membahas tentang persiapan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Kemudian BAI 07 membahas tentang kesiapan instansi dalam penerimaan sistem informasi yang baru, yakni Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM RS. Dan juga domain DSS 01 yang membahas tentang persiapan prosedural dan perawatan dari segala bentuk operasi, infrastruktur, dan fasilitas terkait dengan sistem informasi yang digunakan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi mengenai goals cascade dari rumah sakit ini, maka di mana ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama ini yakni yang pertama stakeholder drivers influence stakeholder needs, di mana dalam penerapan kasus ini perlu untuk mengetahui kebutuhan daripada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dalam melayani pasiennya, dan juga perlu diketahui tujuan dari organisasinya seperti apa. Sehingga dalam hal ini difokuskan pada misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Lawang tersebut. Kita lihat bahwa terdapat ada 2 misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Lawang ini, yakni peraturan eksternal pelayanan kesehatan yang prima kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, bermutu, namun juga terjangkau dengan dilandasi etika profesi dan ketulusan hati. Dan misi yang kedua, membangun SDM atau sumber daya manusia dan juga meningkatkan fasilitas rumah sakit guna mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat. Nah, di tahap 1 ini maka akan dipetakan bagaimana stakeholder needs-nya dilihat dari COVID-5 Enterprise Goals-nya. Maka dilihat di sini bahwa berdasarkan misi tersebut, maka dilihat dari Enterprise Goals-nya itu ada di poin 2. Kita lihat di Enterprise Goals-nya itu portfolio and competitive product and service. Kemudian ada poin 7, business service continuity and availability. Kemudian the point 10, optimization of service delivery cost. Dan nomor 13 di BSC dimensionnya internal, manage business and change program. Kemudian nomor 15, compliance with internal policies. Kemudian 17, product and business innovation culture. Nah, setelah didapatkan di pertama ini, kemudian di tahap kedua untuk mengidentifikasi IT related goals pada RSUD Lawang ini, maka dimasukkanlah enterprise goals yang telah didapatkan ke dalam matriks penentuan IT related goals seperti tabel matriks di bawah ini, di mana ada beberapa yang bisa kita lihat, di mana kepatuhan terhadap
hukum, berorientasi kepada budaya pelanggan, respon yang cepat terhadap lingkungan bisnis yang berubah, kemudian mengelola program bisnis yang berubah, kepatuhan terhadap kebijakan internal, produk dan inovasi bisnis berdasarkan budaya perusahaan, dan juga IT-related goals yang digunakan. Nah, itu akan dipetakan terhadap enterprise goals, terhadap IT-related goals-nya tersebut. Kemudian pada tahapan ketiga ini, akan identifikasi domain dari COVID-5 untuk mengidentifikasikan domain yang akan digunakan pada penelitian ini. Maka hasil pemetaan dari IT-related goals harus dimasukkan ke dalam matriks pemetaan pada COVID-5, dan berikut adalah hasil pemetaan dari IT-related goals-nya ke COVID-5 ini. Nah, berdasarkan hasil pemetaan pada gambar yang ditampilkan ini, dapatkan bahwa domain yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 3, yakni APO07 untuk manage human resource, kemudian ada BI101 untuk manage programmer and project, kemudian ada DSS01 untuk melakukan manage terhadap operation. Nah, selanjutnya di tahap 4 ini akan diidentifikasi sampel penelitian menggunakan RACI chart. Peran pada RACI tersebut kemudian akan dipetakan kepada peran-peran terkait. Nah, dari pemetaan diagram RACI ke dalam struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, maka didapatkanlah pemetaan seperti matriks berikut, di mana ada beberapa jabatan di dalam Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian dipetakan dengan domain di COVID-5, misalnya seperti Kasubang Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Rekam Medis akan ada di domain APO07, kemudian Kepala Seksi Pelayanan Medik ada di domain APO07 dan BAI07, kemudian Kepala Seksi Keperawatan ada di domain APO07 dan BAI07, kemudian Kepala Seksi Penunjang Non-Medis ada di APO07, ada di BAI07 dan juga DSS01. Kemudian teknisi elektromedik ada di domain APO07, BAI07 dan juga DSS01, dan jabatan yang terakhir ada petugas rekam medis ada di APO07, domain BAI07 dan juga domain DSS01. Nah, tahapan ini kemudian akan dilakukan pemberian kuesioner pada responden, dan inilah merupakan capability level untuk mendapatkan capability levelnya. Tahapan ini merupakan tahapan setelah kuesioner telah diisi oleh masing-masing responden, dan dalam melakukan pengukuran setiap atribut pada setiap level juga harus diberi rating dengan skala yang telah ditentukan oleh COVID. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 6 level di dalam COVID itu, maka yang dihasilkan sesuai dengan domain yang telah didefinisikan tadi ada 3 domain, maka hasil yang didapatkan adalah di domain APO07 masih berada pada level 1. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem informasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Lawang ini sebetulnya sudah memiliki best practice, namun perancangan aktivitasnya belum dimonitor dan dievaluasi dengan baik, serta work produknya itu masih belum diterapkan, belum dikontrol, dan juga belum dipertahankan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk domain BI07 telah berada pada level 2. Hal ini disebabkan karena penerapan SIM RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang itu sejujurnya telah memiliki best practice yang telah terencana, telah termonitor juga, telah dievaluasi juga dengan baik pelaksanaannya, dan telah sesuai juga dengan kebutuhan instansi, namun terkait proses pelaksanaannya masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian di level yang dicapai di domain DSS01 ini berada pada level 1, sama halnya dengan yang ada di APO07 tadi, sama-sama berada di level 1, tentunya karena penerapan SIM-nya ini sudah memiliki best practice, namun perancangan aktivitas belum dimonitor dan juga belum dievaluasi secara baik, dan juga belum dikontrol dan juga belum dipertahankan sebagaimana mestinya, sama seperti domain APO07 yang tadi. Kemudian dari level yang sudah didapatkan di Rumah Sakit Umum Daerah itu tentu ada target usulan perbaikan yang diberikan oleh peneliti kepada Rumah Sakit Umum Daerah masing-masing domain. Di 3 domain tadi itu, APO07, di BI07, dan juga di DSS01. Beberapa perbaikan-perbaikan dan juga target level yang akan dicapai dijelaskan juga oleh peneliti di dalam dokumen penelitiannya.
di mana di APO 07 ada beberapa aktivitas di sana, ada 4 aktivitas yang diusulkan dan juga level-level target yang dicapai dan apa saja aktivitas-aktivitas perbaikan apa yang boleh dilakukan untuk mencapai level tersebut. Jelaskan seperti di tabel rekomendasi APO 07 ini, misalnya untuk aktivitas penerimaan pegawai perlu memperhatikan proses pembuatan standar penerimaan pegawai baru seperti apa, kemudian perlu peningkatan kinerja dalam proses pembuatan rencana kegiatan, pelaksanaan dan penerimaan pegawai baru, kemudian juga perlu untuk menjalankan kegiatan proses penerimaan baru yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian perhatian yang lebih terkait dengan kegiatan penerimaan pegawai baru yang dilakukan harus sesuai dengan SOP dan juga dilaporkan setiap periode agar dapat dilakukan evaluasi kegiatannya. Kemudian dari segi pelatihan pegawai ada aktivitas yang dilakukan misalnya memperhatikan proses pembuatan pelatihan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan instansi dan juga mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dan menjalankan kegiatan proses pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga memberikan perhatian yang lebih terkait dengan kegiatan pelatihan-pelatihan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang ini. Kemudian dilihat dari aktivitas promosi, mutasi, dan rotasi, ada beberapa usulan perbaikan seperti memperhatikan proses pembuatan, pengawasan, pengevaluasian kegiatan promosi, mutasi, dan rotasi agar sesuai dengan standar, dan juga mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pelatihan agar sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan juga di promosi ini juga perlu dijalankan kegiatan proses pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, misalnya dengan mensosialisasikan kepada pegawai, memberikan hak kepada seluruh pegawai dan juga memberikan perhatian lebih terkait kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP. Kemudian ada pemberhentian pegawai di mana hal-hal yang bisa dilakukan yaitu memperhatikan proses pertimbangan pemberhentian dengan didasarkan pada dokumen dan juga mengawasi proses pelaksanaan kegiatan dan juga memberikan perhatian yang lebih terkait dengan kegiatan pemberhentian yang dilaksanakan harus sesuai dengan SOP dan dilaporkan per periode agar dapat dilakukan evaluasi. Kemudian selain rekomendasi di APO 07 ada juga beberapa rekomendasi yang diberikan di domain BAI 07 ini. Contohnya dalam perancangan implementasi sistem baru, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperhatikan proses perancangannya, kemudian peningkatan kinerja dalam pemenuhan produk perancangan implementasi, kemudian memastikan bahwa kegiatan proses perancangan implementasi sistem informasi yang baru sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian memperhatikan juga kegiatan perancangan implementasi sistem yang baru yang dilaksanakan. Kemudian ada kegiatan juga untuk proses perancangan bisnis, sistem, dan konversi data dengan memperhatikan perancangan bisnisnya seperti apa, konversi data yang dibuat seperti apa, mengawasi proses pelaksanaan kegiatan proses perancangan bisnis, juga mengawasi penyampaian kegiatan proses perancangan bisnis dan juga memberikan perhatian lebih terkait dengan kegiatan proses perancangan bisnisnya. Kemudian untuk aktivitas evaluasi performa setelah proses implementasi juga perlu dilakukan perbaikan, di mana memperhatikan proses pembuatan pengawasan dan pengevaluasian kegiatan, evaluasi performa setelah proses implementasi harus sesuai dengan standar dan evaluasi kegiatannya. Rekomendasi perbaikan juga diberikan di domain DSS 01, di mana beberapa aktivitas dilakukan yaitu performa prosedur operasional, ada beberapa usulan perbaikan di mana seperti perhatian lebih terkait kegiatan performa prosedur operasional yang dilaksanakan sesuai dengan SOP, kemudian ada manajemen fasilitas, di mana di sini perlu diperhatikan proses pembuatan pengawasan dan evaluasi manajemen fasilitas seperti pelaporan kondisi fasilitas dan insiden-insiden yang terjadi. Kemudian ada juga aktivitas untuk manajemen infrastruktur IT-nya. Usulan perbaikannya di mana digunakan untuk mengawasi proses pencatatan kejadian terkait dengan manajemen infrastruktur IT dan memastikan proses pelaksanaan manajemen infrastruktur IT berjalan dengan baik agar terpenuhinya work product yang dibutuhkan oleh instansi. Dari beberapa penelitian yang dilakukan didapatkanlah kesimpulan bahwa ada 3 domain yang dianalisis dalam COVID-5 ini yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu APO 07, Line, Plan, and Organize 07 domain, di mana
di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang ini sudah sampai di level 1, yakni perform proses, dan telah diberikan juga usulan-usulan perbaikan untuk meningkatkan performance dari Rumah Sakit Umum Daerah Lawang tersebut. Kemudian di domain yang kedua ada BAI 07, Build, Acquire, and Implement 07 domain yang sudah berada di level 2 atau manage proses, dan telah juga diberikan rekomendasi-rekomendasi aktivitas kegiatan yang bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan performance dari rumah sakit ini. Kemudian domain yang ketiga ada DSS 01, Deliver Service and Support, ya, yang juga ada di level 1 sama dengan APO 07, yakni perform proses, dan telah diberikan juga usulan-usulan perbaikan untuk meningkatkan performansinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.